menyampaikan. Silakan, Bu. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berkati dengan puji-pujian kita malam hari ini. Kita kembali, tidak terasa kita sudah mau masuk ke bulan kedua ya 2022 ini. Tetap kita bersyukur karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan beri. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih dalam lagi kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini kembali, kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh saling menguatkan, mengisi satu dan yang lain, melengkapi bagaimana teladan-Mu Tuhan waktu Engkau 3,5 tahun pelayanan di dunia ini Bapa. Engkau memberi contoh dan teladan Tuhan bagi setiap kami. Di mana pelayanan-Mu menguatkan, mengisi, memperlengkapi kami, dan juga mengajarkan kasih, bagaimana kami harus hidup menurut kehendak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Urapi kami pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruang Zoom ini Bapa. Walaupun kami dari berbagai macam tempat, daerah, dan kota, negara sekalipun, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau melihat, Engkau melawat kami semua Bapa. Biarlah Engkau membuka hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga pada setiap benih firman-Mu jatuh, dan benih firman itu akan menghasilkan buah Tuhan dan berbuah lebat. Dan kami percaya semua ini karena kasih karunia daripada Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat perpanjangan lidah bagi Engkau saat malam hari ini. Biarlah fokus kami hanya kepada Engkau. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Hamba-Mu siap akan menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan ruang Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Salam. Dan malam hari ini adalah judul daripada renungan yang akan saya bawa buat kita semua adalah hidup yang membawa dampak. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya gambaran padang gurun itu kering, panas, tidak ada kehidupan, penuh dengan debu. Jadi kalau misalnya kita berada di situasi seperti itu, bagaimana kita, apakah kita mampu bertahan? Tetapi disitulah Tuhan mengizinkan padang gurun dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi anggur yang menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya di dalam Yohanes 15 dengan perikop pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat seterusnya. Saya akan bacakan buat kita semua dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir, ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Apa yang dikatakan Yesus sendirilah pokok anggur itu. Jadi di sini dikatakan di ayat yang pertama tadi,
Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan pokok anggur ranting? Ranting ini adalah kita, Bapak Ibu. Kalau kita di dunia ini, bukan kebetulan kita ada di dunia ini, tetapi kita diminta untuk membawa dampak, menghasilkan buah. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah menurut kehendak Tuhan, yang dikatakan di ayat seterusnya, kita akan menjadi ranting yang akan dipotong, akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu, kita boleh ada saat ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat, hebat, gagah kita, bukan karena, jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Karena aku, itu semua karena saya, itu karena saya dan karena aku. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Itu semua adalah pemberian Tuhan karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini di tengah, apa yang dikatakan, artinya di tengah padang gurun, kehidupan kita berani membagi berkat, artinya tempat, situasi, dan musim membuat kita mampu bertahan karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Pertama, situasi, tempat, musim, apapun keadaan, kita mampu bertahan karena Allah yang kita sembah, ya Tuhan Yesus yang tempat kita berharap, mampu memberikan kita kekuatan di situ karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan baik kita boleh ada, tetapi karena anugerah daripada Tuhan, karena kita melekat pada Tuhan, kita melekat pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu adalah Allah itu sendiri. Nah, di ayatnya yang kita lihat, kita lompat lagi ke ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita dipilih Bapak Ibu, bukan untuk sembarangan kita dipilih. Ya, tapi di sini karena dunia ini adalah membutuhkan keteladanan. Jadi kita ditempatkan di segala masa musim apapun keadaan, bahkan seperti padang gurun kehidupan, padang gurun masalah, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak fokus pada masalah, kita fokus kepada Allah Sang Pemberi, memberikan kita kemampuan. Jadi mungkin sekitar kita hanya sendirilah ya orang percaya, orang Kristen. Tapi bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi lilin, itulah maksudnya buahnya. Jadi kita menjadi terang di tengah-tengah situasi yang sepertinya kurang enak gitu. Mungkin kita sendirilah orang percaya, orang Kristen, tetapi di situ banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita membawa dampak? Bagaimana kita menghasilkan buah? Bagaimana kita menjadi teladan? Karena dunia ini membutuhkan teladan, Bapak Ibu. Karena dunia yang membutuhkan teladan seperti apa? Karena kita adalah bait Allah. Karena Yesus, Roh Allah yang di dalam kita lah yang memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan buah itu. Jadi hari-hari ini kita harus mampu menangkap kehendak Tuhan di tengah situasi. Mampu melihat apa yang Tuhan mau, yang dikatakan lewat keadaan. Bahwa di padang gurun kehidupan, masa sukar sekalipun, di situ kita mampu menjadi lilin yang menerangi kegelapan. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi dunia ini. Menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak dunia ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi di situ kita menerapkan bagaimana kita melakukan perbuatan kasih. Ya, kita melihat orang-orang di sekitar kita. Karena semua itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi selama itu Tuhan menginginkan kita menjadi teladan bagi orang-orang di dunia, di tengah-tengah kegelapan. Jadi Bapak Ibu, bukan kebetulan kita boleh ada saat ini. Bukan kebetulan kita menjadi orang percaya. Tetapi kan di sini adalah kita percaya bahwa Bapa kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menerjunkan kita di tengah-tengah situasi padang gurun, supaya kita menghasilkan buah, supaya kita menjadi teladan, menjadi contoh. Karena banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 28. Mari kita lihat lagi di dalam Matius 28, apa firman Allah katakan kepada kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 28. Itu bagian terakhir ya, Matius 28 itu di Matius 28 yang demikian bunyinya. Kita akan lihat dari ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan. Jadi dengan perikop
perintah untuk memberitakan Injil. Mulai ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, ayat yang 19, kita lihat. Karena itu, pergilah. Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertama, pergilah, jadikanlah muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita ada di sini menjadi garam dan terang. Jadi kita membawa, kita keluar menjadi teladan supaya dunia ini dimenangkan, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi itulah artinya buah yang kita lakukan, buah yang harusnya kita bawa menjadi terang, menjadi garam dan terang, memuridkan orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Jadi karena saya katakan sekali lagi, dunia ini membutuhkan keteladanan kita. Bagaimana orang mengenal Kristus lewat hidup kita. Bagaimana orang mengenal Allah yang kita sembah lewat bagaimana kehidupan kita. Jadi di sini kita tidak memaksa orang, ayo ikut saya, ayo mengenal. Tapi bagaimana cara kita melihat situasi, kita mampu menghasilkan buah, kita mampu membawa dampak, kita mampu menjadi lilin yang kecil, menerangi kegelapan, sehingga orang akan lihat Kristus di dalam saudara dan saya. Orang tahu bahwa orang Kristen seperti itu ya, orang Kristen itu berbeda ya. Jadi di situ orang akan melihat bagaimana Kristus di dalam kita. Kita kembali ke ayat yang tadi, di dalam Yohanes 15 tadi, kita kembali ke ayat kita yang awal. Dikatakan di dalam ayatnya, kita lihat lagi di dalam ayat Yohanes 15 tadi, di ayatnya yang sebentar ya Bapak Ibu. Yang dikatakan di dalam ayat ini adalah di sini. Di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ayat 8. Dan inilah perintah Bapakku, supaya ayat yang bagian B, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Kemudian kita lihat lagi ayatnya yang ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, kita lihat lagi, barang siapa, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu di sini adalah apa yang dikatakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, jadi kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita menjadi garam, kita menjadi lilin yang menerangi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jadi itulah dampak yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita menghasilkan buah. Jadi bukan kebetulan kita melekat pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur adalah Allah itu sendiri, adalah Bapa yang kita sembah, Allah yang kita kenal, yang kita sanggup. Jadi di situ kita meneladani bagaimana orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Jadi situlah kita mampu menarik jiwa-jiwa untuk mereka mengenal Yesus yang kita sembah, untuk mereka mengenal Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Jadi di tengah-tengah situasi padang gurun seperti apapun, di situ kita mampu bertahan, membawa dampak menurut kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi pokok anggur yang tidak seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Dia akan dipotong, dipangkas, dicampakkan, dibuang ke lautan api yang menyala-nyala. Karena di situ pokok anggur adalah gambaran kita, anak-anak Allah. Jadi mampulah kita menjadi garam dan terang, menjadi alatnya Tuhan. Itu yang Dia mau, supaya kita membawa dampak, menghasilkan buah. Banyak jiwa mengenal akan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, bukan kebetulan ayat ini yang kita baca malam hari ini, yang kita melihat lagi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah murid Tuhan Yesus yang mampu menghasilkan buah. Nah di sini mungkin di sekitar kita hari-hari ini harus hidup jadi Tuhan mengizinkan kita di sini bagaimana kita membawa dampak. Hari-hari ini kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan tetap fokus pada Allah yang kita sembah. Kita tetap fokus kepada Tuhan yang sanggup. Jadi dikatakan di sini di dalam firman-Nya,
dalam contoh di sini adalah jadi hari-hari ini kita harus mampu menangkap pesan dan kesan Tuhan di balik segala situasi dan keadaan, bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah padang gurun kehidupan, padang gurun masa sukar, padang gurun seperti jangan pernah kita fokus dengan masalah. Marilah kita fokus kepada Allah yang sanggup membuat situasi, membuat keadaan kita menjadi yang luar biasa, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan caranya. Disitulah kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, gitulah kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar, tetap menghasilkan buah yang membawa dampak bagi setiap orang yang kita sembah, setiap orang yang kita kenal, setiap orang yang kita kasihi, dimanapun kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi dan keadaan. Baik Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang singkat malam hari ini buat kita. Jadi firman Tuhan ini adalah kita mampu menjadi garam dan terang. Kita harus mampu menjadi lilin yang menerangi kegelapan, walaupun apapun keadaan situasi, bahkan di tengah-tengah padang gurun yang begitu sepertinya hampir tidak ada kehidupan, tetapi kita percaya pada Allah yang kita sembah, Allah yang mampu dan sanggup. Dia memberikan segala-galanya bagi kita, sanggup memberikan kelegaan bagi kita. Jadi kita jangan pernah fokus dengan masalah. Fokus kita hanyalah kepada Tuhan yang membuat situasi menjadi luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan akhiri renungan singkat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini Tuhan, atas firman yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami tetap melekat pada pokok anggur yang benar adalah Engkau, pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-ranting itu Bapa. Biarlah kami sebagai ranting yang membawa dampak, yang menghasilkan buah dalam pertobatan. Bertobat dan sungguh-sungguh kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh menjadi lilin yang menerangi kegelapan dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, kan dunia ini bisa di tempat kami persimpangan sementara. Dan sementara kami datang, sementara Engkau datang Tuhan, Engkaulah tujuan kami adalah surga Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami, biarlah firman ini boleh membuat kami kembali dipulihkan, diteguhkan Tuhan, dan memiliki iman tetap fokus hanya kepada Engkau. Dan siapapun kami yang di dalam ruang Zoom ini Bapa, Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi, Engkau melihat isi hati kami, Engkau melihat apa yang kami rindukan, kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tetapi kasih-Mu yang tak terbatas selalu Engkau berikan bagi kami yang penuh dengan noda dan dosa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Berkati Bapak Ibu. Salam. Serahkan kepada host atau MC. Amin. Terima kasih Bu Neneng untuk firman-Nya. Amin. Ya. Kita akan masuk di doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu bagi kami malam hari ini, yang dimana Engkau memberitakan supaya kami senantiasa melekat erat bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan buah itu dapat dinikmati oleh setiap banyak orang yang melihat keberadaan hidup kami diberkati, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Kami juga dapat menyaksikan kepada sesama kami, sehingga ya Tuhan melalui diri kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan bagi puji hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat menjadi satu bagian perenungan tersendiri bagi kami, untuk kami ya Tuhan senantiasa melekat menjadi satu dengan Engkau, supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi berguna, baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami, anak-anak Tuhan,
dan di manapun Tuhan tempatkan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba-Mu Ibu Neneng yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan pengertian, wahyu yang baru, sehingga Allah Engkau memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dari apa yang sudah Engkau percayakan hari ini. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong, memelihara, memberkati keberadaan kami masing-masing. Siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini, yang ada di Zoom ini, Tuhan kiranya Engkau yang akan menilik setiap hati dan pikiran kami. Peliharalah kami sesuai dengan janji dan anugerah-Mu. Tolonglah kami dalam segala kesesakan, lepaskanlah kami dari segala hal yang tidak baik, dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami senantiasa aman di dalam Tuhan. Bapa, kami mau berdoa syafaat untuk banyak hal. Kami satukan hati kami, meminta, memohon kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keberadaan Zoom ini, New Life, yang Tuhan Engkau sudah menyediakan bagi kami sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menopang, mencukup, dan terus Zoom ini eksis bagi dipermuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Hari yang sudah berlelah-lelah untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang datang kepada Yesus, mereka dimenangkan, mereka diselamatkan, mereka beroleh hidup yang kekal. Engkau berumah tangganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati apa yang dibutuhkan, baik kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan Bapak Hari, berikut istri serta anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, Bapak Martin, supaya Tuhan juga menopang, memelihara kehidupannya, memberkati apa yang menjadi pergumulannya dijawab dan didengar oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu atas diri Bapak Martin ini ya Tuhan. Berkati juga seisi rumah tangganya, keluarganya, bahkan dikaruniai kesehatan, kekuatan dalam hidupnya. Amin. Kami berdoa buat Ibu Angelica Iskandar yang saat ini juga ikut ambil bagian dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapannya ke depan, Engkau mengasihaninya. Engkau melihat apa yang diharapkan, yang dibutuhkan, yang digumulkan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap seruan-seruan doanya. Kami berdoa juga membawa Ibu Lalang kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dengan luar biasa pelayanannya di Zoom ini ya Tuhan. Engkau melihat kesetiaannya terus dalam ia melayani Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan menutup pintu berkat atas kehidupannya, tapi senantiasa membukakannya baginya, sehingga penuhlah sukacitanya. Tuhan, kami membawa hamba-Mu, Bapak Leman Handoko. Bapak Leman juga yang menjadi pembicara tetap di Zoom ini. Tuhan terus memberkati, memelihara, memberikan berkat cinta kasih anugerah dalam kehidupannya. Diberkati setiap pelayanan-pelayanannya, dimanapun. Diberkati penggembalaannya, diberkati juga keluarganya, semua seisi rumah tangganya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa juga Ibu Liviana ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan,
Tuhan yang akan senantiasa mendengar setiap seru doa-doanya ya Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati seisi rumah tangganya, keluarganya. Semua dipelihara oleh Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Semua beroleh anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kesehatan, kekuatan Tuhan akan senantiasa taruh dalam kehidupan Ibu Liviana sekeluarga. Kami berdoa buat Ibu Mimi yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Palembang, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap keluarga, pekerjaan, usaha yang dikelolanya saat ini. Bahkan juga Tuhan memberkati setiap kebaikan hatinya. Tuhan yang akan senantiasa menopang apa yang menjadi beban, pergumulan, dan kami yakin Engkau yang akan memimpin kehidupannya, sehingga namamu dipermuliakan melalui kehidupan Ibu Mimi, ya Tuhan. Semua karyawan-karyawan yang ada di perusahaannya diberkati oleh Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan melalui Ibu Mimi, mereka juga dimenangkan, diselamatkan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Ibu Pungki juga kami bawa, Bu Pungki, supaya Tuhan memberikan talenta yang lebih lagi dalam kehidupannya. Engkau memakai dengan dahsyat, ada urapan Tuhan. Setiap puji-pujian yang dilantunkan, yang dinyanyikan, benar-benar dapat menyentuh setiap hati kami yang mendengarkan. Dan pengurapan Tuhan turun atas kehidupannya, sehingga namamu dipermuliakan lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya, usahanya, pelayanannya, pekerjaannya, semua diberkati oleh Tuhan. Bapak terima kasih dan terima kasih. Inilah keberadaan hidup kami semua ya Tuhan. Tidak luput dari salah, dosa, pelanggaran. Tapi kami percaya malam hari ini Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menunjukkan cinta kasih-Mu atas kami. Ampuni kami, supaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu tidak terhalang. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menilik sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merindukan Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk keberadaan kota kami, desa kami berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya. Apa yang menjadi kegiatan kami masing-masing, itulah yang akan memberkati kehidupan kami. Diberkatilah kami di sawah, diberkati kami di ladang, diberkati kami di kota, diberkati kami di desa, diberkatilah perusahaan kami, diberkatilah ya Tuhan, apa yang menjadi usaha-usaha kami pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami membawa bangsa kami tercinta ini ke dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan roda pemerintahan. Semua berjalan dengan baik. Roda ekonomi, semua berjalan dengan baik. Sekalipun saat ini ya Tuhan, ada satu wabah yang menimpa bangsa kami, yaitu virus COVID-19. Tapi kami percaya Engkau yang akan melindungi, menjaga, memelihara kehidupan kami. Khususnya setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun keberadaan kami ada, mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka ada dalam cover-nya Tuhan. Mereka ada dalam kuasa perlindungan darah Kristus Yesus. Dijauhkan ya Tuhan dari kami yang ada di Zoom ini terpapar virus, tapi biarlah kesehatan yang sempurna Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus berkarya dan berkarya bagi puji hormat kemuliaan namamu. Tuhan,
Kami juga membawa gereja-gereja Tuhan di seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan. Baik mereka yang sudah permanen, mereka yang sedang berjuang, bergumul, mereka yang sedang melakukan perintisan, dimanapun mereka berada, sebagai hamba-hamba Tuhan garis depan, Tuhan kami membawa mereka kepada Engkau malam hari ini. Tolonglah mereka dengan segala pergumulan yang ada. Tolonglah mereka dengan segala kesesakan-kesesakan yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika memikul salib memang bukanlah sesuatu yang mudah dan enak. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami menderita bersama Tuhan Yesus, kami merasakan sukacita tersendiri. Sebab kami tahu, kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kami adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami semua, dan biarlah kiranya penghiburan dari Tuhan, itulah yang senantiasa menghibur keberadaan setiap hamba-hambamu yang ada di pelosok negeri ini. Kami juga membawa ya Tuhan setiap keberadaan, kesusahan-kesusahan hidup kami yang kami alami. Apapun bentuknya Bapa, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang siap untuk memberikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya urapilah kami semua senantiasa dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap pelayanan kami tidak stagnan, tapi pelayanan kami benar-benar berbuah, menghasilkan buah. Sehingga ya Tuhan Yesus, ada yang bisa kami ceritakan kepada orang lain untuk kami membawa jiwa kepada Engkau. Amen. Terima kasih Tuhan. Lepaskan kami semua sekali lagi Tuhan dari segala sakit penyakit apapun itu bentuknya. Dalam nama Yesus kami ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa buat secara khusus untuk yang sakit, Ibu Lydia. Tuhan, Engkau tahu persis keberadaan sakit itu ada di mana. Engkau tahu persis di mana ya Tuhan saraf-saraf yang tidak berfungsi itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kepada Engkau, turunlah kuasa kesembuhan, menjamah Ibu Lydia Lalang malam hari ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih itu menyembuhkan dengan sempurna. Demikian juga dengan Ibu Ana, kami akan tetap terus membawa anakmu ini kepada Engkau Tuhan, sehingga kesehatan yang sempurna akan diperolehnya. Dan kelak ia dapat bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa menolong kehidupannya dari sakit penyakit yang ia derita selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melewati malam yang panjang. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi malam hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan Engkau akan memeluk kami, mempertemukan kami kembali esok hari, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa. Kami dapat melakukan urusan-urusan rumah tangga kami seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya berkat Tuhan bahkan ketika tidur pun itu akan dicurahkan atas kami. Sebentar kami bersama-sama Tuhan memohon kepada Engkau, kiranya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi itu akan terus kami peroleh saat kami menjalani baik hari-hari kami di pagi hari dan di malam hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang sudah memelihara kami sampai saat ini. Kami kembalikan semua segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami alaskan seluruh doa, permohonan,
serta ungkapan syukur kami malam hari ini kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Pak Tommy sekalian doa berkat, Pak. Ibu neneknya Baiklah, udah mari kita keluar. berdoa. Mari saudaraku, kita arahkan tangan kita ke sorga. Malam hari ini, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Beristirahatlah dan bawalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita, serta cinta kasih oleh persekutuan dengan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus, itulah Amin. yang akan memelihara perjalanan hidup kita, baik Amin. hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha ia datang kembali untuk menjemput kita. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah diberkati Tuhan. Mari bersama saya katakan, haleluya Tuhan. Amin.